Teman-teman, penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta baru saja membacakan tuntutan untuk dua pelaku penyiram air keras kepada mantan penyidik senior di KPK, Novel Baswedan. Menarik sekaligus memprihatinkan membaca tuntutan ini. Untuk diketahui, jaksa dalam tuntutannya menggunakan dakwaan subsidiar, yakni pasal 53 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan pidana maksimal 7 tahun. Pertanyaan saya, kenapa jaksa tidak menggunakan dakwaan primer, yakni pasal 355 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun? Itu pun kalau kita lihat dalam dakwaan subsidiar tadi, jaksa meminta agar pelaku hanya dihukum 1 tahun, jauh dari ancaman pidana 7 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tadi. Nah, jaksa di situ beranggapan bahwa dalam proses persidangan, pelaku dinilai sangat kooperatif. Itu alasan yang meringankan kenapa sampai jaksa meminta agar pelaku dihukum hanya 1 tahun. Pertanyaan saya, apakah kooperatifnya para pihak itu sebatas dilihat pada proses persidangan? Apakah proses-proses sebelum itu tidak dilihat? Teman-teman, kalau kita kembali melihat kasus ini ke belakang, ada begitu banyak kejadian yang menyita perhatian publik. Kita sampai cekcok dan menuding antara satu dengan yang lain hanya untuk menemukan dua orang ini. Berlarut-larut kita berupaya untuk menemukan mereka, padahal mereka masih ada. Apa salahnya mereka mengakui dan menyerahkan diri bahwa mereka yang melakukan proses penyerangan air keras ini pada Novel? Apakah kooperatifnya para pihak ini tidak dilihat juga dalam konteks ini? Apakah sebatas pada proses persidangan? Jadi teman-teman, dalam konteks ini saya mau bilang, sebaiknya setiap aparat penegak hukum tidak boleh hanya sebatas menjadi corong undang-undang. Hal lain yang saya temukan adalah, kenapa sampai jaksa menggunakan dakwaan subsidiar dan tidak memilih menggunakan dakwaan primer? Jaksa beralasan bahwa dalam proses persidangan atau fakta di persidangan, jaksa tidak menemukan niat atau tidak ada kesengajaan dari para pihak untuk menyerang Novel dengan air keras pada bagian matanya. Menurut jaksa, yang disasar oleh para pelaku adalah badannya, bukan matanya. Ini cukup aneh, dan menurut saya logika hukum atau nalar hukum yang dipakai sangat cacat. Sebenarnya tidak perlu dibuktikan apakah ia memiliki niat untuk menyerang pada bagian mata atau badan. Cukup saja bahwa dia memiliki niat untuk melukai Novel, entah itu pada bagian mata, kepala, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Saya mau bertanya, apakah misalnya kalau proses ini atau kejadian ini sampai merenggang nyawanya Novel, apakah kita masih ngotot untuk mengatakan bahwa dakwaan jenis subsidiar ini yang kita gunakan? Jadi teman-teman, saya mau bilang bahwa sebaiknya dalam setiap upaya dan kerja pemberantasan korupsi ini, kita harus bisa melihat secara komprehensif setiap masalah yang ada. Sekali lagi, jangan hanya sebatas menjadi corong undang-undang. Ya, sekarang kita tidak memiliki harapan lebih. Satu-satunya harapan kita sekarang hanya pada hakim yang akan memutus perkara ini. Apalagi kalau dilihat, masalah ini punya kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi yang semakin ganas di negeri ini. Sebaiknya setiap aparat penegak hukum melihat masalah ini dalam kaitannya dengan itu. Jangan dilihat secara terpisah. Saya begitu yakin kalau jaksa melihat ini secara komprehensif seperti ini, maka saya termasuk yang yakin bahwa jaksa tidak akan menggunakan dakwaan jenis subsidiar melainkan primer.
Jadi sekali lagi harapan kita terakhir adalah ada pada Yang Mulia Majelis Hakim. Kita berharap bahwa Majelis Hakim bisa membuat putusan yang berkeadilan dan bisa menjawab kecemasan masyarakat. Juga bisa menjawab harapan akan upaya penciptaan hukum yang semakin berkeadilan dan berpihak kepada korban.